Shalom, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan dan mari kita bersama keluarga kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari kami boleh bersama-sama berakhir pekan, kami boleh menikmati kasih Tuhan dan kami mau melandasi dengan firman-Mu. Biarlah hikmat dan pengertian dari Roh Kudus lagi-lagi menerangi, menuntun hati pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itulah firman Tuhan menjadi dasar renungan kita. Tema kita adalah saat ini engkau bersamaku di Firdaus. Nah saudara, menarik karena Kristus disalib bukan di antara dua orang muridnya, melainkan di antara dua orang penjahat. Dan dengan demikian Yesus dianggap dan dipandang paling jahat karena posisinya di tengah. Namun menariknya penjahat di sebelah Yesus pada akhirnya pun bertobat dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pertanyaannya apa penyebabnya? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, sang penjahat sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Lukas 23 ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jikalau kematian adalah akhir dari segala sesuatu, mengapa penjahat ini memohon untuk diingat oleh Yesus? Ini membuktikan bahwa dia percaya bahwa ada hidup di balik kematian ini. Ya. Dan ketahuilah bahwa tempat terakhir setelah seorang mati bukan di rumah duka, bukan juga di kuburan atau di kremasi, melainkan hanya ada 2. Di sorga atau di neraka. Karena itu pastikan selama engkau di dunia, engkau sudah yakin engkau masuk sorga. Yang kedua, sang penjahat sadar siapa dirinya dan siapa Yesus. Dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa yang layak dan pantas dihukum mati. Lukas 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Wow. Ingat, penjahat ini tahu bahwa Yesus orang benar, tidak berdosa. Tetapi dia tahu juga bahwa Yesus itu adalah sang hakim dan raja yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, baik atau buruk, benar atau salah. Itu yang sungguh-sungguh dilihat oleh penjahat ini. Yang ketiga, sang penjahat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Ketika penjahat itu tahu siapa Yesus, lahirlah pengakuan iman bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat, Hakim dan Raja. Lalu kemudian diikuti dengan penyerahan diri kepada Yesus. Tuhan, ingatlah akan aku. Nah saudara, perhatikan pengakuan kepada Yesus adalah Raja dengan disertai penyerahan hidup. Terjadi baik pada waktu Yesus lahir maupun pada waktu Yesus akan mati. Nah, ini terjadi kepada orang Majus menyembah, mengakui akan Raja daripada Yesus, demikian juga penjahat mengakuinya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, mungkin engkau sudah Kristen sejak lahir. Tapi engkau tahu bisa jadi Yesus Raja. Tapi sudahkah engkau menyembahnya, mengakuinya, dan memberi diri untuk dipimpin, dirajai olehnya? Nah, yang keempat, sang penjahat akhirnya menerima berkat lebih dari apa yang diharapkannya. Dia hanya meminta diingat oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata, engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Artinya jikalau saat itu pun si penjahat ini mati, saat itu pun dia telah berada bersama-sama dengan Yesus di surga. Penjahat itu berkata, kalau nanti engkau datang sebagai raja, tetapi Yesus menjawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan pernyataan Yesus itu ya dan amin. Dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dari kata sesungguhnya itu kata ya atau amin. Ini menunjukkan bahwa dia Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Mari saudara, pastikan ada dalam diri kita. Kalau kelak Tuhan panggil kita, ya, apakah dengan cara sakit penyakit, dengan
persoalan-persoalan di tengah dunia ini yang banyak bencananya, atau karena memang ya waktu. Pertanyaannya, apakah kita yakin, apakah kita percaya bahwa kita sudah pasti bersama dengan Dia di sorga dalam Firdaus yang kekal. Tuhan yang kiranya menolong, memampukan kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur biarlah kami betul-betul selama hidup ini kami pastikan bahwa hidup kami kelak bersama dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah waktu kesempatan yang Tuhan beri kami pakai untuk berbuah dan menghasilkan dan membagikannya kepada banyak orang. Sehingga lewat hidup kami banyak orang datang untuk mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Hanya bagi-Mu kemuliaan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini. Selamat berakhir pekan untuk semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.